Sebelumnya saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di workshop pekerja sosial dengan tema metode trauma healing dengan fokus kebencanaan. Acara ini memang sengaja diselenggarakan untuk mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial khususnya yang memang sedang menempuh pendidikan dan diharuskan mengetahui lebih jauh setting-setting apa yang bisa dimasuki oleh pekerja sosial di keprofesiannya nanti. Maka dari itu salah satu setting yang bisa dimasuki oleh pekerja sosial adalah setting kebencanaan. Sehingga pekerja sosial bukan hanya tentang pemberdayaan dan kemiskinan saja, namun juga ternyata kita bisa menyentuh bidang-bidang kebencanaan dengan fokus trauma healing dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya dulu kita mengetahui base atau materi dari kebencanaan yang tentunya itu sangat fokus kepada PTSD. Sebagaimana sudah dijelaskan sama Ali tadi bahwa PTSD sendiri adalah post traumatic stress disorder, di mana memang adalah sebuah gangguan psikologis yang menimpa atau bahkan rawan menimpa para korban bencana, sehingga mereka akan merasa trauma bahkan ketika hanya melihat tayangan bencana yang pernah menimpa mereka di televisi, bahkan mereka bisa memberikan respon seperti ketika terjadi bencana. Hal itu bisa kita sebut sebagai PTSD. Namun lebih jauh bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian pengertian, penyebab, dan tentunya penanganannya. Kemudian nanti akan kita fokuskan juga bagaimana pekerja sosial bisa ikut ambil alih dalam penanganan PTSD. Hal itu akan nanti dikupas lebih jauh oleh Ibu Vivi Indayanti, di mana beliau adalah memang psikolog. Sebelum saya mempersilahkan beliau untuk menyampaikan materi, saya akan terlebih dahulu membacakan riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya. Beliau bernama Vivi Indrayani, SPSI, MPSI psikolog. Beliau lahir di Malang tanggal 3 Mei 1978. Status pernikahan sudah menikah, tinggal di Kerajaan, RT 3 RW 1 Sepanjang, Gondang Legi, Kabupaten Malang tentunya. Nomor HP-nya nanti mungkin bisa diminta sendiri ya, nanti kalau memang ingin menanyakan lebih jauh apa yang perlu didiskusikan. Mungkin nanti beliau membuka diri untuk membuka diskusi itu. Kemudian saya akan membacakan juga riwayat pendidikan beliau. Riwayat pendidikan beliau yaitu perguruan tinggi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2002. Kemudian S2 Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2014. Ini yang gak kalah menarik, yaitu pengalaman pekerjaan. Beliau pernah menjadi guru bimbingan dan konseling SMU Negeri 2 Turen tahun 2003 hingga 2008. Kemudian konsultan kepegawaian Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang tahun 2015 hingga sekarang. Kemudian psikolog klinis Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang tahun 2016 hingga sekarang. Dosen LB Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian pemilik dan pengelola lembaga terapi anak berkebutuhan khusus Bintang Indonesia sejak September 2005 hingga sekarang. Ini bisa diobrolkan juga lebih lanjut ya untuk panitia terkait dengan isu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana nanti peran pekerja sosial di dalamnya dilihat dari ilmu psikologi juga. Nanti bisa diobrolkan lebih jauh mungkin ya. Baiklah, demikian CV yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Vivi Indrayanti, SPSI Psikologi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bisa terdengar suaranya? Sudah Bu. Oke. Sudah Ibu. Ini videonya banyak yang ditutup. Saya berharap jangan ditinggal tidur ya saya ya.
Saya mukanya pada nggak kelihatan ini saya. Saya kayak ngomong sendiri nanti. Oke, teman-teman. Ini tentang psychological first aid ya, PFA. Sebenarnya PFA ini mulai apa ya digaungkan gitu ya semenjak banyaknya bencana alam dan kemudian pandemi corona gitu ya. Sehingga menjadi penting buat teman-teman juga teman-teman yang akan menjadi calon pekerja sosial gitu ya untuk memahami apa itu PFA gitu ya. Oke, next. Next, Mbak. Apa saya bisa next sendiri? Oke. Ya. Next lagi. Ini hanya gambar-gambar saja untuk contoh-contoh. Nah, bencana alam ini sendiri sebenarnya beragam, tidak selalu seperti ada banjir gitu ya, gempa bumi, tetapi seperti saat ini kita sudah hampir 10 bulan ya mungkin ya, mulai Februari Maret itu kan pandemi ya, itu banyak situasi-situasi yang memang tidak menentu gitu ya, itu juga bencana dalam artian bahwa orang akan mengalami situasi-situasi yang tidak direncanakan, situasi-situasi yang mendadak gitu ya, yang tiba-tiba. Kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk gitu ya. Nah, tapi juga ada kejadian-kejadian yang tidak selalu seperti bencana alam, banjir, gempa bumi maupun pandemi corona ini, tetapi juga situasi-situasi di mana mungkin ada kejadian yang mendadak yang akhirnya orang mengalami perasaan-perasaan yang menjadi bersifat traumatik gitu ya, seperti yang di awal tadi dikatakan tentang PTSD ya. Ini next, Mbak. Next, oke. Okay. Nah, biasanya seperti bencana COVID pun saat ini saya mulai bulan Maret itu juga salah satu tim COVID di Rumah Sakit Wafa Husada. Jadi saya menangani secara langsung untuk pasien-pasien yang diisolasi ya, mulai dari yang suspek sampai confirm. Jadi ada yang tidak dimut. Jadi situasi-situasi yang tidak menentu ketika orang menunggu hasil swab apakah dia positif gitu ya ataupun negatif, itu situasi-situasi yang sangat tidak nyaman. Begitu juga ketika orang diisolasi gitu ya. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh para pasien COVID pun itu juga beragam. Tapi intinya mereka merasakan kebanyakan memang perasaan cemas, bingung, ada perasaan panik, gitu ya, ada perasaan-perasaan tertekan, sehingga itu menyebabkan permasalahan mental atau psikologis tersendiri. Oke, next. Iya, ini masih gambar-gambar. Next, Mbak. Oke, nah bagaimana sih sebenarnya bencana ini berdampak pada kondisi psikologis atau kesehatan mental individu ya atau manusia ya. Nah, memang hal yang terjadi secara tiba-tiba tidak diperkirakan itu biasanya akan menimbulkan potensi untuk terjadinya traumatik terhadap kejadian-kejadian tertentu atau event ya. Ya, ini memang menurut McFarlane ini dan Norris tahun 2006 dikatakan bahwa ini memang kejadiannya ada waktu tertentu, memang tidak sepanjang hidup dia, hanya ada kejadian-kejadian tertentu yang akhirnya berpotensi untuk menimbulkan traumatik pada seseorang atau individu. Okay, next. Nah, ini ya, ini adanya kehilangan gitu ya, kehilangan yang kelihatan maupun tidak. Jadi seperti corona pun juga banyak pasien-pasien saya yang merasa kehilangan dalam artian yang kadang diisolasi 14 hari itu minimal gitu,
Tapi kadang ada yang sebulan, ada yang sebulan setengah gitu ya diisolasi karena kondisinya tidak segera membaik gitu ya. Tentunya di sini dari dampak untuk keluarga merasa kehilangan walaupun sebenarnya beliaunya ada di rumah sakit gitu ya, ataupun yang sakit, karena yang sakit tidak boleh ditungguin atau dijenguk. Nah, seperti itu. Jadi itu juga akan memberikan dampak tertentu, terutama lagi yang kemudian meninggal dunia ya. Banyak sekali untuk pasien-pasien COVID yang kondisinya awal baik gitu ya, kemudian cepat sekali turunnya dan akhirnya meninggal dalam jangka waktu yang pendek gitu. Itu akan sangat berdampak sekali pada kesehatan mental seseorang. Next. Oke. Nah, ini reaksi umumnya ya. Kalau secara fisik ya ada pusing, mual, keringat dingin, jatuh berdebar, macam-macam ya, bisa dibaca sendiri gitu. Tapi biasanya rata-rata permasalahannya adalah gangguan pola tidur dan gangguan pola makan, itu yang nampak sekali secara fisik. Akan terganggu biasanya rata-rata di ruang isolasi keluhan utamanya tidak bisa tidur gitu ya. Beberapa hari itu nggak bisa tidur, itu keluhan utama. Kemudian karena tidak bisa tidur, mereka secara emosi gitu ya akan memperparah emosi mereka yang cemas, takut, khawatir gitu ya, sedih, marah. Biasanya saya sering sekali juga ada yang pasien COVID yang marah-marah gitu ya. Kenapa sih saya kok diisolasi? Saya itu nggak apa-apa, saya cuma demam aja. Ini udah merasa baikan kayak gitu ya. Jadi beliaunya belum paham bahwa sebenarnya penyakit ini akan sangat berpotensi untuk menular kepada keluarga dan lingkungannya gitu ya, sehingga perlunya diisolasi. Nah, kalau orang-orang yang begini bagaimana menanganinya? Nanti kita akan bicarakan ya. Kemudian dari pikiran, bingung, panik, itu sering sekali kadang-kadang di ruang isolasi yang saya temui pasien panik sehingga melepas semua atribut alat-alat medis yang menempel di badannya ya, mulai infus, oksigen gitu ya, monitor ya, kabel-kabel monitor gitu ya, untuk memonitor kondisi alat-alat vitalnya. Itu sering sekali ketika orang bingung, panik itu menjadi sulit mengontrol dirinya gitu ya, sehingga biasanya macam-macam gitu. Kalau di sini kalau tinggal lakunya yang menangis ya, marah, tersinggung, menarik diri, ya, macam-macam ya. Itu reaksi umumnya. Next, Mbak. Oke, nah dampak psikologisnya apa? Reaksi orang pasti berbeda gitu ya dalam mengalami peristiwa yang sama. Selain aspek pribadi dan pengalaman sebelumnya ataupun dukungan sosial, itu sangat mempengaruhi reaksi setiap orang gitu ya. Mungkin orang yang pernah terjadi kondisi-kondisi krisis atau kritis mungkin tidak sepanik orang yang belum pernah sama sekali mengalami permasalahan yang sama atau belum pernah mengalami kondisi kegawatan atau kebencana alaman gitu atau bencana gitu ya, sehingga memang tergantung nanti aspek pribadi ataupun yang lain gitu ya, termasuk dukungan kita. Oke, next. Oke. Nah, ini teman-teman yang perlu dipahami tentang piramida intervensi kesehatan jiwa dan dukungan psikososial dalam kedaruratan ya. Jadi sebenarnya untuk yang paling bawah, kita lihat dulu piramida yang paling bawah ya, itu adalah basic service atau security. Jadi basic service itu berat, kalau security jelas ya rasa aman. Basic service itu apa? Kebutuhan dasar. Jadi manusia itu, individu itu yang perlu pertama kali adalah kebutuhan dasarnya yang diperhatikan ketika terjadi kegawat daruratan. Ya, jadi apa kebutuhan dasarnya? Ya makan, ya minum, ya tidurnya di mana, kemudian pakai bajunya, ya harus itu dulu ya. Kemudian rasa amannya, ya tidurnya. Berarti kan biasanya kalau di tempat bencana alam ada tempat posko pengungsian, Pak, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dipastikan bahwa kebutuhan dasarnya dan rasa amannya ini terpenuhi terlebih dahulu. Ya.
Kemudian yang kedua ketika kita naik ke piramida lapis kedua adalah support dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Itu penting sekali untuk bisa membuat orang-orang korban bencana ini menjadi lebih kuat gitu ya melewati permasalahan ini. Nah, yang ketiga ini nanti ada mulai teman-teman dari bidang relawan, pekerja sosial, gitu ya, spesialis support, mungkin tenaga kesehatan, gitu ya, seperti perawat, gitu ya, dan lain-lain. Nah, baru yang terakhir adalah spesialis service, itu termasuk psikolog klinis seperti saya, psikiater, dokter spesialis, itu yang di paling atas. Nah, apa sih fungsinya untuk memahami ini? Oke, next. Oke, nah ini yang bahasa Indonesia sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya fungsinya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman untuk aktivis dukungan sosial di komunitas relawan ini bisa mendukung langsung untuk dukungan keluarga dan komunitas, gitu ya, di level 2, ya. Nanti sebagai fasilitator di masyarakat, kemudian mungkin untuk pekerja sosial sesuai fungsinya mungkin bagaimana teman-teman bisa menjadi garda terdepan untuk support gitu ya, support langsung untuk mendukung keluarga dan komunitas terkait gitu ya yang terlibat bantuan gitu ya. Nah, ini biasanya yang ditangani memang adalah kondisi penyintas atau korban atau pasien atau klien yang dalam kondisi psikologisnya itu sedang. Kalau saya ngomong psikologis ya, ini bukan dalam sisi fisiologisnya ya. Jadi yang stres atau masalah-masalah psikologis yang sedang. Nah, ini bisa nanti dilakukan oleh teman-teman pekerja sosial, relawan terlatih seperti PMI, BPBD gitu ya. Itu kan mereka fasilitator masyarakat, Karang Taruna mungkin gitu ya. Bisa sebagai aktivis dukungan sosial di komunitas gitu ya. Nah, ini kalau yang di level 2 memang di level 3 ya berarti atas kalau 1 paling bawah. Ini lebih ke kesehatannya yang fisiologisnya ya. Banyak ya layanan-layanan yang diberikan adalah layanan terfokus pada kesehatan secara umum. Nah, dokter umum, puskesmas, perawat, konselor tapi terlatih. Jadi konselor di sini levelnya adalah S1 psikologi itu bisa menjadi konselor, tapi memang sudah terlatih, gitu ya. Nah, ini yang ditangani yang mengalami persoalan kesehatan mental yang sedang, bukan ringan lagi, tapi yang sedang. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ringan sedang, yang ini sedang, ya, ini bisa. Jadi tidak perlu memakai jasa atau memakai layanan dari psikolog, gitu ya. Baru yang terakhir, yang paling atas itu memang layanan kesehatan oleh psikiater, psikolog ataupun perawat jiwa yang memang kondisi korban bencana atau penyintas ini mengalami gangguan psikologis yang serius atau berat, gitu ya. Next, itunya agak mungkin beda program ya, jadi PPT-nya jadi agak berantakan sedikit ya. Oke, jadi sebenarnya PFA itu apa sih gitu ya? Jadi ini PFA ini serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari timbulnya gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh bencana. Ya, oke, next. Nah, ya, jadi dukungannya seperti apa? Mbak, itu ada please move this window itu ada bisa hilang nggak ya? Maaf, itu kenapa di situ ya dari tadi? Nggak bisa ya. Jadi muncul tiba-tiba aja. Oke, lumayan lah. Itu, hilang. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini dukungannya dukungan psikologis awal gitu ya. Jadi keterampilan dasar yang bersifat praktis aja. Nanti kita lihat ya keterampilan seperti apa sih yang bisa dilakukan teman-teman ketika mau menerapkan PFA. Oke, next.
Oke. Jadi ini lebih pada kehadiran nanti para relawan, pekerja sosial gitu ya, langsung di komunitas gitu ya, yang memberikan dukungan, hiburan gitu ya. Kemudian juga bisa melakukan kajian-kajian kebutuhan layanan kesehatan jiwa lebih lanjut. Oh, mungkin menemukan oh yang ini ringan bisa kita support langsung gitu ya, bisa kita berikan konseling ringan gitu ya. Tapi ada mungkin yang ternyata sedang atau berat. Nah, itu yang teman-teman menangkap di lapangan bisa memberikan rujukan gitu ya kepada level di atasnya seperti yang tadi ya dibilang tadi. Oke, next. Oke, tujuannya di sini adalah tentunya akan mengurangi dampak-dampak dari pengalaman tersebut ya, dampak-dampak dari kebencana alaman tadi gitu ya, sehingga tidak menjadi pengalaman yang traumatis, yang melekat kuat gitu ya. Kemudian menguatkan fungsi adaptif jangka pendek dan jangka panjang dari korban bencana, kemudian mempercepat proses pemulihan. Oke, nih. Oke. Siapa yang dapat melakukan PFA? Masyarakat awam pun juga bisa, jadi tidak harus profesional kesehatan mental. Seperti yang kedua adalah first responder, jadi yang datang pertama di tempat bencana. Nah, ya itu juga sudah bisa melakukan PFA. Jadi kelebihannya seperti apa? Ini PFA ini dapat diberikan dalam setting klinis dan non klinis. Ya, kemudian dapat dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan, relawan ataupun orang awam yang sudah terlatih teknik PFA ini sendiri. Oke, next. Nah, kerangka kerja, next. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dalam PFA ada 3, yaitu safety, function, and aksi. Nah, aksinya action. Aksi betul-betul ya. Jadi yang pasti yang pertama saya rasa teman-teman paham bahwa nomor 1 memang rasa aman dulu gitu ya. Tempatnya aman baru kita lakukan dukungan atau bentuk support gitu ya. Kalau tempatnya nggak aman juga sulit kan ya. Nah, jadi orang pun juga begitu. Yang kita pastikan adalah dia sudah merasa aman gitu ya di tempat tersebut gitu ya. Mungkin di posko kesehatan gitu ya. Kemudian fungsinya, kita harus tetap memperhatikan keberfungsian orang tersebut yang membutuhkan gitu. Ya, kalau bisa dimotivasi, didorong agar dia lebih aktif gitu ya, agar dia mengaktifkan keberfungsiannya sebagai masyarakat di lingkungan tersebut. Contoh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di posko seperti itu. Ayo Bu, dibantu dapur umumnya untuk masak seperti itu ya. Jadi selama dia masih berfungsi baik, ya kita juga bisa dukung untuk melakukan aktivitas yang lebih berfungsi ya. Kemudian memfasilitasi orang yang memerlukan dukungan untuk dapat bertindak dan berpartisipasi. Ini tadi yang saya maksudkan aksi ya. Jadi orang-orang tersebut perlu didorong untuk bisa ikut serta berpartisipasi dalam kondisi tersebut ya. Gitu. Oke. Next. Oke. Nah, kondisi yang diciptakan selama PFA tentunya rasa aman, tenang dan nyaman. Kemudian tidak sendirian, ada dukungan dari kita semua, dukungan sosial. Kemudian sikap positif terhadap diri, merasa mampu dan harapan. Sehingga kita harapkan di situ akan tercipta itu tadi 3 safety, function, and action. Ya. Oke, next. Nah, ini targetnya apa sih? Nah, ada keadaan atau hasil yang nanti dirasakan oleh penyintas. Ya. Terus strategi itu hal-hal yang dilakukan oleh pendamping. Ya. Nah, safety di sini adalah
melindungi dari bahaya, ya, memenuhi kebutuhan dasar seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada fungsinya menenangkan, menstabilkan, dan menghubungkan dengan dukungan sosial yang lain. Mungkin mereka membutuhkan dukungan sosial dari segi kesehatannya, itu perlu diperhatikan ya, agar nanti dia menjadi lebih berfungsi ya, lebih berfungsi secara manusia secara utuh ya. Kemudian action ini kita bisa melakukan edukasi dan memfasilitasi partisipasi. Seperti tadi korban diajak untuk aktif di dapur umum, atau mungkin korban diajak untuk Bu, jenengan bagian data di posko ini, data anak-anaknya ada berapa, gitu ya. Jadi para penyintas ini juga diminta untuk bisa berpartisipasi, bisa melakukan aksi gitu ya, sehingga mereka lebih merasa apa ya, berfungsi gitu ya secara nyata gitu. Oke, next. Oke. Nah, langkah persiapan yang kita lakukan untuk melakukan PFA, yang pertama kita harus memahami situasinya dulu. Bagaimana situasi di tempat bencana tersebut. Ya. Kemudian lakukan kontak dengan penyintas. Di sini kita hadir, gitu ya, presence, hadir. Kemudian kita berempati. Nah, kadang-kadang kita sering salah berempati seperti apa ya, nanti akan kita bahas. Oke. Nah, rasa aman di sini, ya. Di sini rasa aman adalah kita tetap seperti tadi mengembalikan rasa aman fisik dan psikologis, menyediakan kebutuhan dasar orang yang memerlukan dukungan. Jadi teman-teman sebagai contoh, kalau saya masuk ruang isolasi gitu ya, yang saya perhatikan pasti keseluruhan adalah bagaimana pakaiannya, tempat tidurnya, ya, peralatan yang medis yang menempel. Kemudian pertanyaan saya, Bapak bagaimana tidurnya? Tadi malam bisa tidur? Biasanya rata-rata mengeluhkan beberapa hari tidak bisa tidur, gitu ya. Kemudian sering bangun malam, gitu ya. Kemudian tidak bisa tidur lagi. Nah, itu juga rasa aman juga. Apakah orang merasa di ruang isolasi itu merasa aman enggak sih, gitu ya. Sehingga kebutuhan dasar tidur itu perlu diperhatikan. Gitu ya. Kemudian saya tanya yang kedua, biasanya makannya bagaimana? Bisa makan atau tidak? Gitu ya. Enak apa enggak? Gitu ya. Kenapa itu menjadi penting ya? Karena memang pasien-pasien ini diperlukan nutrisi yang baik agar kekebalan tubuhnya naik kan begitu ya. Gitu. Oke, silakan next langkah kedua. So ini masih ya, menghindari dari bahaya, menyediakan tempat yang aman, ya standar ya ini ya. Makan, minum, pakaian, layanan kesehatan seperti yang saya katakan tadi. Oke, next. Informasi yang dapat dipercaya jelas ini ya, bahwa pasien-pasien pun di isolasi COVID di tempat kami itu pasti juga selalu sering bertanya gitu ya. Kadang-kadang ada yang satu rumah itu semua kena COVID gitu ya. Oh, istri saya di mana dok? Gitu ya. Atau anak saya di mana kondisinya gitu ya. Kadang-kadang saya kapan pulang? Sudah lama di sini nggak pulang. Hasil swab saya bagaimana? Informasi-informasi yang bisa dipercaya ini juga akan memberikan rasa aman untuk si penyintas atau pasien atau klien kita, kan begitu ya. Oke, next. Oke. Apa yang mungkin dialami orang setelah kehilangan pekerjaan, mata pencarian, keluarga sahabat yang disayangi, atau kehidupan sosialnya. Oke, lihat jawabannya next. Nah, ini ya. Biasanya rata-rata mereka menjadi sangat sedih gitu ya, sangat kehilangan, ada perasaan stres gitu ya, depresi, tertekan, atau traumatik PTSD tadi yang dikatakan di awal. Nah, langkah kedua mendorong keberfungsian ini akan sangat baik untuk menyetabilkan
kondisi-kondisi ekonomi atau emosi, kondisi-kondisi emosi ataupun kondisi psikologis yang kurang stabil atau kurang baik gitu ya, atau negatif pada orang-orang korban atau penyintas korban bencana gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya kata-kata atau langkah yang bisa dilakukan. Coba sebenarnya PFA itu ngapain sih? Saya lebih banyak mendengarkan aktif kalau di ruang isolasi ya. Saya habis melihat kebutuhan dasarnya terpenuhi gitu ya. Kemudian saya hanya mendengarkan apa yang mereka ceritakan atau curhat gitu ya. Kemudian biasanya itu dulu sampai selesai gitu ya. Kemudian kita berempati dengan menerima perasaan penyintas tersebut. Kalau memang kondisinya bisa kita ajak relaksasi, bisa banyak teknik relaksasi gitu ya, seperti teknik relaksasi tarik nafas, kemudian dibuang ya, relaksasi gimana, ataupun dengan gerakan-gerakan atau grounding gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya, kemudian kita menjaga hubungan satu sama yang lain tetap baik gitu ya. Tanyakan ada pihak lain yang ingin dihubungi, saya biasanya menanyakan, Bapak sudah kabar-kabari dengan keluarga karena ke dalam ruang isolasi boleh bawa HP gitu ya. Kalau kabar-kabari ke keluarga yang baik-baik aja ya Pak, biar sama-sama nanti tidak merasa cemas gitu ya. Karena kalau jenengan nangis-nangis, telepon keluarga, keluarga cemas, jenengan makin cemas kan begitu ya. Jadi biasanya saya motivasi mereka tetap terhubung dengan keluarga, tetapi tentunya tetap menjaga, sama-sama menjaga agar pihak keluarga ataupun pasien penyintas ini atau korban tetap merasa aman dan nyaman gitu ya, tidak semakin terpuruk gitu ya secara psikologis. Oke, next. Nah, ini biasanya kita itu suka sering maaf ya, sok berempati gitu ya. Maunya sih berempati, tapi kadang-kadang caranya menjadi kurang tepat. Nah, ini sebenarnya contoh tanggapan yang tidak diharapkan ya. Saya paham apa yang Anda rasakan. Enggak paham lah, kita enggak umpama kayak saya enggak kena COVID atau saya enggak kena banjir gitu ya. Ini semua demi kebaikan ibu, bu, ya jadi sabar ya. Nah, itu juga kurang tepat ya. Atau untuk yang meninggal kepergiannya lebih baik untuknya gitu ya. Jadi contoh-contoh ini sebenarnya beberapa saja contoh yang kurang tepat lah kita sampaikan ke orang-orang penyintas yang terkena bencana. Oke, next. Oke, yang ketiga mendorong untuk bertindak atau merencanakan tindak lanjut ya. Ini biasanya lebih pada seperti yang tadi, yang ketiga adalah mendorong dia untuk berfungsi gitu ya, kembali ke fungsinya dia sebagai manusia makhluk sosial, sehingga mereka biasanya kita dorong untuk berpartisipasi, mengambil peran lebih di dalam lingkungannya, walaupun kondisinya mungkin bencananya masih barusan terjadi gitu ya. Itu akan membuat orang fokus pada apa yang dia lakukan daripada fokus dengan trauma-trauma ataupun emosi-emosi negatif yang sudah dia alami. Next. Oke, sama ya. Jadi mendorong orang untuk melakukan dukungan, kembali beraktivitas rutin, gitu ya. Apa aktivitas yang paling bisa dia lakukan, harus dilakukan segera, gitu ya. Karena semakin lama orang diam, menarik diri, tidak melakukan apapun, itu pun psikologis dari korban itu sendiri. Jadi semakin cepat dia beraktivitas, berpartisipasi atau juga bisa memberikan efek yang positif untuk kesembuhannya. Oke, next. Nah, prinsipnya ini ketutup merah ya Mas ya. Fokus pada kemampuan orang yang dimiliki yang memerlukan dukungan tersebut ya. Kemudian berikan bantuan sesegera mungkin pada orang tersebut. Sediakan dukungan emosi, ya, jadi
biarkan mereka curhat-curhat gitu ya, dengan nangis-nangis gitu ya, marah-marah gitu ya. Kemudian berikan perhatian tanpa adanya diskriminasi ya. Jadi kita sebagai pekerja sosial ataupun tenaga kesehatan tidak boleh menggolong-golongkan atau mendiskriminasi ketika memberikan layanan. Bersikap jujur, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin terpenuhi, gitu ya. Dan sediakan informasi akurat dan logis tentang situasi yang ada, karena itu akan memberikan rasa aman dengan kepastian informasi tersebut. Gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini ada asumsi-asumsi orang yang salah ya terkait PFA ya. Jadi kita selalu berpikir kalau orang kena bencana itu pasti trauma gitu. Padahal belum tentu loh teman-teman ya. Belum tentu. Mungkin malah yang terjadi, saya pernah menangani kasus PTSD yang dia orang bengkel gitu ya. Kemudian tabungnya itu meledak gitu ya. Akhirnya dia mengalami PTSD, dia trauma. Harusnya sudah bisa jalan karena operasi 12 kali kalau nggak salah gitu ya. Tapi dia nggak mau jalan. Karena setiap dia jalan, dia teringat peristiwa itu ya. Jadi itu nggak kena bencana, tapi ada kejadian mendadak juga gitu ya. Jadi tapi bukan berarti orang yang kena bencana pasti mengalami PTSD atau traumatik gitu ya. Kemudian patologisasi, ada bahwa PFA itu dianggap selalu menangani yang berat-berat, yang bersifat patologis, gitu, yang bersifat gangguan. Tidak selalu seperti itu, gitu ya. Tetapi dengan kita mengajak bermain anak-anak, gitu ya, menciptakan suasana yang menyenangkan di posko bencana, gitu ya, itu sudah PFA, gitu loh, itu sudah PFA, gitu ya. Kemudian berasumsi semua penyintas atau korban itu ingin bicara. Nah, ini kita yang harus paham bahwa setiap orang memiliki coping stres tersendiri. Ya, ada yang orang dengan beraktivitas dia menjadi sembuh, gitu. Ada orang yang ngomong curhat banyak, dia menjadi lega. Ada juga orang yang menyendiri, dia butuh waktu untuk dirinya sendiri, gitu ya. Sehingga dia menjadi lebih tenang. Jadi kita nggak bisa memaksa bahwa Anda ini korban, Anda harus curhat sama saya gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi nggak semuanya penyintas ingin berbagi apa yang dia rasakan gitu ya. Ini jangan memandang rendah penyintas, jelas ya, nggak boleh ya. Kemudian, ini memberikan informasi yang spekulatif. Kalau Anda tidak paham, umpama ada saya yang karena saya psikolog klinis, saya sih karena lama bekerja di rumah sakit ya lumayan lah ya untuk kondisi medis, alat medis, penyakit itu lumayan lah ya, ada proses belajar. Tapi berdasarkan kewenangan saya tidak boleh memberikan informasi tertentu, harus dokter yang memberikan, maka saya biasanya akan mengatakan bahwa ngapunten Bapak, mohon maaf untuk informasi tersebut nanti ditanyakan langsung ke dokter ya, karena kewenangannya beliau, bukan kewenangan saya. Jadi intinya sih teman-teman, kalau nggak ada informasi teman-teman ketika melakukan PFA tidak memiliki informasi yang tepat, alangkah baiknya tidak memberikan informasi tersebut, karena ketepatan informasi juga akan menciptakan rasa aman untuk para penyintas. Kayaknya habis deh. Ya? Ini habis. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi yang awalnya tadi kita sebenarnya fokus ke PTSD, di sini kita diberikan PFA. Ini menurut saya lebih cocok untuk kita untuk memahami bahwa ternyata ilmu pekerjaan sosial itu juga bisa turut andil dalam PFA. Namun memang ada pada strata tertentu atau ada strata tertentu yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang ada golongan-golongan masalah psikologis yang bisa kita tangani dan ada golongan-golongan masalah psikologis yang memang
kita tidak bisa menangani itu karena memang bukan kewenangan kita. Jika memang sudah demikian, maka tentunya rekomendasi yang perlu kita lakukan sebagai pekerja sosial seperti itu. Karena memang di pekerjaan sosial sendiri, di teknik pekerjaan sosial juga ada proses rekomendasi yang diberikan ketika memang kita tidak berwenang untuk mengatasi sebuah masalah atau kita tidak memiliki capability untuk itu. Kemudian setelah kita mendengar banyak mengenai PFA, psikologi first aid, sekarang kita akan masuk kepada penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang penjelasan mengenai trauma healing. Trauma healing ini langsung disampaikan oleh beliau yang memang alumni ilmu kesejahteraan sosial. Kebetulan beliau juga waktu itu bersama-sama dengan saya sebagai tim trauma healing Universitas Jember. Kemudian kita di sana benar-benar melakukan yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Vivi bahwa kita memang melakukan PFA di situ, dan memang sebenarnya untuk hanya sekadar mengajak anak-anak bermain itu juga sebenarnya sudah PFA. Gitu. Baiklah, terima kasih Ibu Vivi Indrayanti. Saya akan melanjutkan ke pemateri yang kedua. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian sebelum kita memasuki materi yang kedua terkait dengan trauma healing, sebelumnya saya akan memberikan CV atau membacakan CV dari Saudari Tria Agustin. Baik, Tria Agustin sekarang tinggal di Karangpola Dalam 2 nomor 17 HP 01 RW 9 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saya sempat bingung tadi ya, Mbak Tri kok alamatnya, oh ternyata emang sekarang udah di sana gitu ya. Kemudian personality details, Mbak Tri ini lahir pada 12/08/1995, tentunya single fighter ya. Kemudian skillsnya banyak sekali di sini, ada skill administration, kemudian public relation, customer service, dan saya memang tidak meragukan skill-skill ini dari saya waktu masih setim sama Mbak Tria, sering sekali kita setim, memang beliau adalah orang yang salah satu panutan saya dan kebetulan setting skripsinya pun sama, medis, dan memang sepemikiran dengan saya, suka banget sama psikologi. Kemudian ada skill-skill lain seperti problem solving, teamwork, decision making, communication, social work of course, and art and culture. Ini memang Mbak Tria ini fun fact-nya suka sama India. Kita di sini sedikit informal ya kalau sama Mbak Tria karena memang beliau adalah seseorang yang sangat inspiratif menurut saya di kelahiran 95 yang sekarang masih muda sekali sudah bisa menjabat sebagai staf administratif gitu ya. Staff of Chairman, Ministry of Village Development of Disadvantaged Area and Transmigration. Ini gimana koneksinya? Gimana koneksinya? Oke, selain itu juga beliau punya skill atau punya pengalaman lain yaitu Field Education Consultant. Beliau pernah bekerja di ruang guru, menjadi konsultan pendidikan seperti itu. Kemudian beliau pernah mempunyai pengalaman sebagai Staff Development Administration di Community Development Association. Kemudian ada Jember Chest Hospital, beliau internship of medical social work. Kemudian ada edukasi pendidikannya ya, itu ada pertama tentunya lulusan dari Universitas Jember Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kemudian ada beliau lulusan dari SMAN 1 Jember. Kemudian beliau juga pernah menempuh pendidikan di English for Academic Purpose, English Course, University of Jember USA Teacher. USAID apa ya itu? Saya dulu emang mengikuti sekali Mbak Tria ini. Ya, sebelum melangkah lebih jauh mengenai membahas tentang trauma healing, di sini juga saya pasti sangat menunggu bagaimana beliau menceritakan pengalaman trauma healing, karena memang ketika kita membahas di pemateri kedua ini yang tentu yang sangat kita tunggu yaitu pengalamannya. Karena mengapa kita sebagai pekerja sosial itu tidak hanya membutuhkan teori saja, tapi juga membutuhkan cerita-cerita pengalaman praktek nyata di lapangan, bagaimana
bagaimana fungsi dari pekerja sosial juga dapat menyentuh lini psikologi, khususnya psikologi first aid ini. Waktu itu kita di Bali ya Mbak Tria, waktu itu kita ada trauma healing di sana, dan itu benar-benar kebut titik titik pengungsian ya. Jadi kita benar-benar dari pengungsian A, B, C, D sampai kadang satu hari itu kita bisa 3 sampai 4 pengungsian gitu. Dan memang fokus kita waktu itu di anak-anak. Dan nanti bagaimana teori dan bagaimana gambaran umum mengenai trauma healing nanti akan dijelaskan langsung khususnya pada pengalamannya ya Mbak Tria. Kalau jelaskan langsung oleh Ibu Tria Agustin Esos, kepada beliau saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa. Dengan jelas? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan, namo buddhaya, dan om swastiastu buat semua peserta yang sudah meluangkan waktunya mengikuti acara workshop trauma healing pasca bencana ini ya. Jadi saya sendiri tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Terima kasih moderator. Kebetulan moderator ini memang adik angkatan saya ya gitu ya, setim dari masuk gitu kan sampai saya lulus gitu kan sampai sekarang gitu. Jadi memang udah klop gitu. Jadi dan saya masih muda, jadi muda banget gitu. Jadi memang agak informal sedikit ya, karena di sini saya sistemnya lebih ke sharing-sharing juga. Tadi karena sudah sebagian besar dari teori keilmuannya udah dijelaskan oleh Bu Vivi materi pertama. Terima kasih Bu Vivi. Jadi ilmunya emang bener-bener banget wajib untuk adik-adik khususnya yang ilmu kesejahteraan sosial yang di ini ya mahasiswa ya, ini dicatat banget gitu kan tadi ilmu-ilmu dari Bu Vivi sendiri gitu kan. Nanti sedangkan di saya lebih ke sharing-sharing saja, jadi informal gitu kan. Baik, mungkin kita mulai saja gitu ya. Pemaparannya mungkin dari panitia. Ya, biar ini ya, maksudnya nggak fokus lihat saya aja gitu kan. Jadi biar nggak fokus lihat saya aja, jadi saya kasih pemaparan gitu yang sudah saya buat gitu kan. Mungkin ini rangkuman juga, jadi saya di sini pemaparan nanti yang saya akan jelaskan nggak semata-mata saya menjelaskan yang nggak kewenangan saya gitu ya. Jadi saya kutip gitu kan, saya kutip gitu. Ada sumbernya jelas seperti itu. Nah, di sini trauma healing kita kita tahu ya, menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, bencana alam adalah suatu peristiwa yang bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Jadi bencana alam adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 gitu ya. Jadi trauma healing sendiri itu kalau menurut bahasa, jadi tata bahasa in English gitu ya, jadi ada trauma and healing gitu ya. Jadi seperti kita tahu kalau trauma adalah kondisi shock, tertekan karena mengalami suatu peristiwa tertentu gitu ya. Terus dan healing adalah pengobatan atau penyembuhan gitu dari trauma itu. Seperti yang tadi bilang juga gitu ya, bahwasanya trauma pada seseorang itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa semua orang memiliki tingkat atau intensitas trauma yang sama. Itu perlu digarisbawahi dan harus diingat, terutama untuk para calon-calon pekerja sosial atau mungkin pekerja sosial juga gitu ya. Kita sebagai mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial, jadi nggak boleh menyamaratakan gitu. Jadi memandang bahwasannya korban bencana alam itu pasti terkena trauma gitu kan ya, terus dipukul rata sama gitu ya, itu nggak boleh juga gitu ya. Jadi kita belajar empati gitu, kalau tadi katanya Bu Vivi, empati ini jangan sampai sok empati gitu. Jadi saya mengutip ya Bu Vivi ya, jadi karena memang ada kesamaan yang Bu Vivi jelaskan tadi dengan pemikiran ataupun yang sudah
kami tim trauma healing praktekkan gitu kan. Jadi kita harus belajar pertama-tama adalah dari hal yang kecil dulu, simpati. Latih dulu rasa simpati di diri kita sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kita bisa mulai perlahan-lahan bersimpati pada orang gitu kan, lalu langkah selanjutnya adalah berempati. Jadi empati ini nggak cuma sekedar simpati, kasihan gitu kan, tapi kita turut merasa dan memerankan apa yang klien kita alami gitu ya. Jadi nggak cuma sok oh aku kasihan sama kamu gitu. Nanti jadinya toxic positivity gitu ya. Jadi nanti tadi yang di slide-nya Bu Vivi itu ada kayak apa yang tidak boleh diucapkan ataupun tidak boleh dilakukan pada penderita psikis gitu kan, baik itu tingkat ringan, sedang maupun tinggi. Nah, itu nanti jadinya toxic positivity. Jadi niatnya mau bantu, niatnya mau berkata-kata yang sopan gitu kan, cuma nanti jatuhnya adalah jadi toksik gitu, toksik ke orangnya gitu yang kita nggak tahu gitu kan ya. Nah, jadi lebih baik memang benar tadi apa yang Bu Vivi omongkan gitu ya. Lanjut ke slide selanjutnya, panitia. Nah, ini mungkin pelumit jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya. Jadi tadi benar katanya Bu Vivi, jadi bencana itu banyak macamnya gitu ya. Nah, di sini kalau menurut Undang-Undang dibagi ada 3, teman-teman. Jadi di sini saya manggil teman-teman saja ya, biar lebih akrab gitu. Jadi di sini ada 3 bagian, yaitu bencana alam, bencana non alam, yaitu dan terakhir bencana sosial. Tadi kalau kita bencana alam kita tahu sendiri ya, kayak gempa bumi, tsunami, gunung meletus gitu kan. Jadi yang benar-benar digerakkan murni karena alam gitu ya, yang menggerakkan. Lalu ada bencana non alam. Bencana non alam ini lebih ke karena buatan manusia ya teman-teman. Jadi entah itu polusi udara, kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah penyakit yang disebabkan karena sains keilmuan. Nah, itu juga adalah bencana non alam seperti itu, kayak COVID-19 ini ya teman-teman. Jadi COVID-19 ini adalah bencana non alam seperti itu. Dan bencana sosial ya kita tahu sendiri, bencana sosial ada terkaitannya dengan masyarakat pada umumnya. Jadi ada konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas, teror, kegiatan terorisme ataupun konflik beragama, itu juga konflik sosial, bencana sosial ya teman-teman. Jadi selanjutnya mungkin teman-teman panitia. Next. Nah, di sini ada metode trauma healing pasca bencana. Jadi di sini saya kutip dari, jadi saya nggak asal ngomong ya teman-teman. Jadi di sini ada metode. Jadi apa sih metode trauma healing pasca bencana gitu kan? Yang mana ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu keilmuan ya. Jadi memang kan kalau kita ilmu kesejahteraan sosial itu adalah multidisiplin ilmu ya, multidisipliner. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Oh, ketika ada bencana kita menjadi korban bencana, ya udah butuhnya cuma pekerja sosial aja nih gitu, nggak butuh yang tenaga kesehatan atau nggak butuh psikolog ataupun nggak butuh yang lainnya, itu juga nggak boleh. Ataupun juga tenaga kesehatan ketika ke bencana alam cuma butuh dokter sama perawat aja gitu, tapi nggak butuh yang lainnya. Nah itu sebenarnya ya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu kan, ketika mereka mau datang sendiri, tapi akan lebih efektif dan efisien dan lebih cepat gitu ya. Lebih kerasa manfaatnya gitu kan. Nah, itu adalah kita kolaborasi gitu. Jadi multidisiplinernya kita jadi satu waktu itu. Nah, di sini metode trauma healing pasca bencananya banyak ya. Jadi ada 4 yang kita rangkum, yaitu pemberian obat. Jadi kalau misalnya kalau pemberian obat ini seperti tadi katanya Bu Vivi, ini spesialisasi ya. Jadi hanya khusus bagi yang berkompeten seperti itu ya. Kita bisa bilang dia psikiater ya, Bu Vivi ya. Jadi memang kalau ada perbedaan antara psikolog dan psikiater. Kalau psikiater itu adalah psikolog yang berkewenangan untuk memberikan obat kepada pasien gitu secara fisik. Jadi ini tidak boleh di sembarang orang meresepkan obat gitu kan untuk mereka yang mengalami trauma gitu kan pasca bencana. Lalu yang kedua ada terapi psikis, yaitu terapi psikis, dan ini ada dibagi ya. Jadi ada untuk anak-anak, ada untuk orang dewasa gitu kan. Jadi agak berbeda ranahnya gitu. Cuman sama aja. Jadi ini bisa dilakukan oleh tadi kayak PFA ya, kita sebagai pekerja sosial, relawan, atau bahkan masyarakat awam, dan juga psikolog kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana intensitas ataupun kadar
traumanya gitu. Jadi kalau kita untuk yang PFA itu kadar ringan sampai sedang itu bisa dilakukan oleh kita pekerja sosial ya. Jadi bisa untuk anak-anak bisa play terapi, ada atau telling story terapi atau dance terapi kayak gitu. Jadi kalau untuk terapi psikis orang dewasa kita lebih ngambil ke bimbingan konseling ya atau terapi konseling kelompok seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ini adalah bantuan dana atau dan kebutuhan. Jadi kayak tadi yang Bu Vivi bilang juga, jadi sebelum kita ke arah risikis yang kita sentuh, nah kita harus bisa pastikan nih bahwasanya kebutuhan basic needs-nya para korban bencana dan rasa aman mereka itu sudah muncul gitu, ada gitu, kita bisa lihat ya. Jadi nggak perlu kita tanya dulu gitu kan, ya kita bisa lihat kan basic needs-nya gitu kan dari data-data sumbangan-sumbangan, dari ada data sumbangan-sumbangan yang sudah masuk kayak gitu. Terus mereka rasa aman apa, kita lihat juga misalnya kayak korban bencana waktu itu di Bali itu kumpulnya di Banjar. Jadi kayak di Banjar ada posko-posko posko-posko bencana gitu ya, jadi kayak tenda-tenda besar gitu. Jadi dipastikan bahwasanya mereka aman gitu, mereka terhindar dari letusan ataupun waktu itu karena kita masih bener-bener fresh ya. Jadi waktu itu saya, Miss Nia, Avi, dan beberapa teman-teman juga yang jadi tim trauma healing itu bener-bener fresh. Waktu itu bencananya masih ada hujan abu teman-teman. Jadi nggak ada letusannya. Dan waktu itu gempa pun ada, tapi cuman gempanya sedikit. Jadi waktu itu gempa sedikit dan hujan abu vulkanis waktu itu kayak gitu. Jadi dan dipastikan mereka terlindung dari itu kayak gitu. Baru kita bisa nyentuh ke psikisnya gitu. Lanjut next selanjutnya. Nah, ini juga tahapan pertolongan pekerja sosial. Jadi waktu itu sambil sedikit cerita juga teman-teman. Jadi kenapa sih tiba-tiba Universitas Jember membentuk tim trauma healing pada saat itu gitu ya. Memang pada saat itu 2017 akhir tahun ya, sama seperti ini, berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu gitu ya. 3 tahun yang lalu. Jadi musim-musimnya bencana, teman-teman. Jadi pas waktu itu kebetulan momentum ada letusan gunung berapi di Gunung Agung Bali. Jadi titik-titik di kaki gunung itu parah ya teman-teman. Jadi kita benar-benar pas waktu ke sana itu udah benar-benar nggak ada sama sekali gambaran dari awal. Memang kita sudah dikasih tahu ya. Jadi kita ke sana itu berkolaborasi. Jadi nggak hanya pekerja sosial yang dari ilmu kesejahteraan sosial yang ke sana, tapi ada juga dokter, ada juga farmasi ya, dari farmasi. Terus ada juga dari relawan kebencanaan dari anak sosiologi. Jadi itu ada di UNED juga. Jadi kita berempat itu, dan itu ada yang bertanggung jawab. Jadi kayak misalnya kita dari kesejahteraan sosial ada yang bertanggung jawab, waktu itu Pak Arif teman-teman. Jadi Pak Arif itu dosen ilmu kesejahteraan sosial yang jadi penanggung jawab kita. Lalu ada juga ada dokter jadi sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran UNED itu juga ikut waktu itu karena ada mahasiswanya kedokteran dan juga farmasi yang ikut sebagai relawan. Lalu ada juga dari relawan kebencanaan juga ada penanggung jawabnya, yaitu waktu itu ini ya dosen sosiologi teman-teman. Jadi kita semuanya nggak asal ya oke, kita ke lokasi bencana, kita di sana memberikan charity atau filantropi, enggak ya teman-teman. Jadi kita waktu itu mempertimbangkan bahwasanya gimana ya jadinya ketika ada korban bencana gitu. Cuman fokusnya adalah orang berbondong-bondong hanya menyumbang berupa basic needs ataupun rasa aman gitu. Jadi waktu itu memang kita ke lokasi memang banyak banget teman-teman. Jadi basic needs kayak kebutuhan kayak sembako, terus pakaian, obat-obatan, terus kayak mainan juga, kayak gitu itu semuanya ada teman-teman. Jadi banyak banget pihak-pihak lain gitu kan. Nah waktu itu kita mempertimbangkannya adalah bagaimana kalau hanya itu saja yang mereka dapatkan seperti itu. Dan ketika kita ke sana, kita juga melakukan charity atau filantropi, apa bedanya gitu ya. Jadi kita
melengkapi seperti itu. Jadi kita makanya dari situ kita berangkat adalah kita sebagai ini PFA itu tadi seperti itu. Jadi kita belajar, kita mentargetkan anak-anak juga bukan tanpa sebab, teman-teman. Jadi karena anak-anak juga kita tahu ya. Jadi kalau misalnya karena kita nggak bisa mendiagnosis langsung gitu tiba-tiba, oh anak ini trauma, oh orang ini trauma, mengalami trauma atau enggak. Karena kan lokasinya waktu itu benar-benar pas di bencana ya, korban bencana. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis dari awal dulu gitu kan. Lantas ini jadi kita tidak bisa kita berasumsi bahwasanya mencari korban itu adalah nanti ketika di sana seperti itu kan. Jadi kita mentargetkan anak-anak waktu itu, terus kita karena kita tahu ya kalau misalnya trauma ketika anak-anak itu akan dibawa sampai dewasa seperti itu. Jadi kita hanya kalau bisa mencegah itu lebih baik. Jadi kalau memang benar-benar ada anak-anak yang belum mengalami trauma karena bencana, itu alhamdulillah. Jadi kita bantu untuk mencegah agar mereka tidak merasa bencana alam yang mereka alami itu adalah sesuatu hal yang menakutkan banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang trauma, kita juga nanti ada mungkin bantu sedikit seperti itu. Nah, di sini persiapannya kita banyak tahapan ini tentang bagaimana tim kami melakukan persiapan checklist peralatan yang dibutuhkan gitu. Jadi itu penting juga, teman-teman. Jadi dari kita sebelum berangkat di Jember itu kita sudah mempersiapkan. Jadi mempersiapkan apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang kita jadi media untuk kegiatan PFA itu sendiri. Terus itu penting juga kita siapkan dari awal, bahkan hadiah-hadiah kecil karena kan kita lebih ke anak-anak ya. Jadi sistemnya adalah ke play therapy kayak gitu. Jadi play therapy dan telling story yang kita ambil. Jadi kita nyiapin hadiah kecil, nggak terlalu berharga hadiahnya sebenarnya. Tapi cuman kan kita nggak lihat dari apa yang kita berikan dari hadiah itu ya, karena itu hadiah hanya bentuk reward agar mereka lebih semangat gitu kan, biar memotivasi mereka bahwasanya mereka juga adalah anak-anak normal yang juga bisa seneng-seneng lah, kerennya gitu. Jadi meskipun di lokasi bencana kita bawa untuk mengalihkan gitu kan, mengalihkan agar mereka tidak terlalu sedih terlalu berlama-lama gitu. Nah, untuk intake dan engagement korban bencana ini juga masuk ke tahap persiapan, teman-teman. Jadi dari awal kita masih di Jember tuh kita sudah cari tahu. Jadi kita sudah cari tahu dari berita, dari sumber gitu kan, dari beberapa juga orang yang sudah ke sana meninjau lokasi berapa. Nah, itu kita mengumpulkan untuk intake dan engagement karena kita tahu ya tahapan pertolongan pekerjaan sosial ini akan lebih nyaman, maksudnya lebih lama ketika memang mungkin metodenya berbeda, kondisinya mungkin ketika kliennya berbeda, bukan korban bencana alam. Tapi di sini adalah karena korban bencana alam, kita tidak bisa melakukan tahapan-tahapan secara tumak nihna gitu ya, apa tumak nihna dia, maksudnya khusyuk gitu ya, terus memanfaatkan waktu yang benar-benar optimal gitu nggak bisa, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga pernah jadi relawan korban bencana alam yang benar-benar itu memang nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita menurut saya persiapan benar-benar sedetail mungkin ya untuk intake engagement detail gitu kan, apalagi target kita adalah anak-anak secara kelompok gitu ya. Jadi anak-anak dalam jumlah yang besar gitu, nggak sedikit gitu. Jadi intake dan engagement-nya kita secara natural waktu itu. Jadi pas sudah ke sana, ke lokasi, nah ini pentingnya kenapa melatih empati itu tadi gitu, katanya Bu Vivi ya. Jadi biar nggak terkesan, itu kelihatan teman-teman, apalagi target kita adalah ada anak-anak ya. Jadi anak-anak itu adalah makhluk gitu ya, makhluk atau manusia ciptaan Tuhan yang polos gitu, polos, natural gitu kan ya. Jadi mereka itu ada insting mereka lah, insting mereka yang bisa membedakan, oh ini orang memang benar-benar memiliki empati terhadap mereka gitu, atau hanya sok empati. Itu tuh mereka ada tercipta nanti tersendiri gitu ketika di lokasi waktu itu. Kita benar-benar ke sana dan kita ya benar-benar dibagi waktu itu, teman-teman. Jadi ada yang relawan pekerjaan sosial, ada yang
relawan kebencanaan, ada yang dari dokter, ada yang dari farmasi, itu ketika di lokasi, di titik lokasi bencana itu sudah menyebar sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi tanpa harus masih tanya-tanya, kamu ngapain gitu? Ini kamu ke sana ya? Itu enggak seperti itu teman-teman. Jadi kita benar-benar udah, karena sebelumnya kita udah melakukan mengikuti pelatihan ya teman-teman. Jadi kita juga mengikuti pelatihan PTSD waktu itu dari Miss Mary dari Jerman waktu itu, kebetulan psikolog Jerman. Jadi waktu itu ke UNED karena suaminya itu dosen tamu bulan apa ya, semester gitu. Jadi setiap semester suaminya Miss Mary ini itu dosen tamu di Fakultas MIPA Universitas Jember. Nah, si Miss Mary ini ikut suaminya, jadi setiap semester 6 bulan sekali itu pasti rutin di UNED, dan mereka punya rumah di Argopuro. Jadi makanya Miss Mary ini kita datangkan waktu itu, dan momentumnya pas banget karena kita nggak tahu ya waktu itu setelah pelatihan dari PTSD Miss Mary ini, kita nggak tahu kalau bakalan ada bencana alam di Gunung Agung, itu kita nggak tahu, tapi ternyata itu berguna banget pelatihan PTSD-nya dari Miss Mary waktu itu gitu. Jadi lalu yang tahapan selanjutnya ada assessment. Jadi assessment di sini itu tahapan ini tentang bagaimana tim kami mampu melihat dan memahami titik utama masalah lebih dalam lagi. Jadi kita waktu itu melihat, oh ini loh permasalahannya gitu kan, ketika kita ke sana gitu kan, bahwasanya bencana vulkanis, abu vulkanis masih ada gitu kan. Terus beberapa juga anak-anak, nggak semua anak-anak ketika kita datangin itu welcome ke kita, itu ada fakta yang kayak gitu juga. Jadi ada yang anak-anak yang malu-malu gitu kan. Jadi sebelum waktu kita deketin tuh malu-malu, ada yang ekspresif, waktu itu juga ekspresif, seneng banget gitu kan, kita datangin itu juga ada yang sembunyi itu juga ada. Jadi itu adalah pengamatan, observasi di titik lokasi langsung. Itu tuh kita juga harus sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial kita peka gitu, dilatih untuk peka gitu kan. Jadi nggak bisa tidak dituntut hanya dari teori ataupun dari buku ataupun dari ini saja, tapi ketika praktek di lokasi yang menuntut bahwa kita harus cepat-cepat kita tanggap gitu kan, kita harus bisa melakukan secara ini karena waktunya mepet gitu kan, karena nggak bisa, itu juga kita harus dituntut bisa gitu, seperti itu. Jadi nggak hanya pagu gitu kan, karena memang klien kita beragam sebagai pekerjaan sosial, tidak hanya korban bencana, tidak hanya anak-anak terlantar, tidak hanya orang-orang dengan lansia, itu tidak hanya itu saja gitu. Jadi kita bisa dikatakan kita sebagai pekerja sosial tuh dinamis gitu ya. Jadi bisa ditempatkan di mana saja gitu, seperti air gitu. Nah, terus lalu intervensi. Lalu tahapan ini kita langsung intervensi waktu itu teman-teman. Jadi nanti di slide terakhir, nggak apa-apa, nanti di slide terakhir itu nanti kita ada cuplikan beberapa foto dari waktu itu kegiatan kita ya, selama total kita di sana ada 6 hari di Bali waktu itu. Jadi di tim kita berangkat selama 6 hari, kita ada waktu 5 hari untuk di titik. Jadi sehari ada 2 sampai 3 titik teman-teman. Jadi kita benar-benar mobilitasnya tinggi banget. Jadi sehari ada 2 sampai 3 titik. Jadi ada total 5 hari kita di Bali waktu itu gitu. Jadi dan kita juga di sana ya gimana ya teman-teman ya. Jadi dari awal kita sebenarnya sudah dikasih tahu, kita di sana sebagai relawan trauma healing Universitas Jember, itu sudah dikasih tahu. Dan memang mungkin karena sudah mengalami pelatihan ataupun terlatih ya teman-teman. Jadi kita tim trauma healing itu ya benar-benar nggak senang-senang di sana gitu. Jadi membawa peralatan ataupun kebutuhan kita pribadi apa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi nggak ada tuh yang bawa-bawa. Saya sampai ketawa ya teman-teman ya. Jadi di sana itu benar-benar ada rasa empati itu kita tunjukkan teman-teman. Jadi di sana kita nggak tidur di hotel. Jadi teman-teman bayangkan kita di Bali, gitu kan selama 5 hari gitu kan, pasti tidurnya di hotel gitu kan. Jangan kan hotel teman-teman, penginapan kita nggak tidur di penginapan waktu itu. Mungkin nanti Miss-nya juga ini bisa ini ya. Jadi kita tidurnya itu benar-benar di Banjar atau di balai desa. Jadi
kita tidur bareng sama korban bencananya waktu itu gitu. Jadi kita ke sana kayak merasa benar-benar seolah-olah kita adalah korbannya juga gitu. Jadi kita nggak tidur di penginapan. Kita makan bareng mereka juga, teman-teman. Mereka yang masakkan waktu itu. Jadi di Banjar itu kan kumpul ya semua masyarakat yang terkena korban bencana itu. Jadi orang dewasa, anak-anak, bapak, lansia semuanya ada di situ. Dan masak-masak, makan waktu itu kita di sana sudah bareng-bareng jadi satu. Dan nggak ada waktu untuk kita ini teman-teman apa kayak peduli sama diri kita ya, dalam artian secara fisik. Jadi pakai baju apa sudah yang bisa kita pakai gitu. Terus nggak ada waktu juga untuk dan itu juga penting. Jadi kita benar-benar polosan teman-teman gitu. Jadi nggak ada yang pakai lipstick, nggak ada yang pakai bedak gitu kan. Jadi yang ikut karena rasa empati itu tadi itu penting gitu. Lalu yang selanjutnya ada monef dan dokumentasi. Ini penting banget. Jadi apa yang kita lakukan, setelah apa yang kita lakukan itu setiap kita lakukan ada yang mendokumentasi kayak gitu. Jadi mendokumentasi di foto-foto tentu untuk bahan evaluasi dan juga laporan teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan karena kita dari resmi dari relawan Universitas Jember, nanti ada output yang kita laporkan gitu kan sebagai kita nggak cuman main-main gitu di sana gitu kan. Dan juga setiap kali selesai dari titik satu ke pindah ke titik lainnya itu kita ada monef teman-teman. Jadi kita kumpul dulu kan dengan di penanggung jawab masing-masing gitu kan. Nanti kita dievaluasi. Kita dievaluasi apa yang sekiranya setiap di titik itu yang menjadi kelemahan ataupun kelebihan ataupun kekurangan kita waktu kita melakukan play terapi itu ya ke anak-anak gitu. Jadi untuk evaluasi ke proyeksi selanjutnya, ke titik selanjutnya biar lebih baik dan lebih baik lagi kayak gitu. Dan terminasi. Nah, ini tahapan yang selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi terminasi ini menunjukkan akhir dari kegiatan yang kami lakukan di setiap titik-titik bencana. Nah, jadi terminasi ini kita benar-benar waktu itu terminasinya adalah ya menyumbangkan sesuatu ya barang gitu kan yang bisa kita sumbangkan setelah kita melakukan terapi gitu sebagai wujud untuk selamat say goodbye gitu ya. Jadi ya udah kita berpisah sampai di sini gitu. Waktu itu ya memang reaksi dari anak-anak juga beragam teman-teman. Jadi dari kita melakukan terminasi itu ada anak-anak yang nggak mau, maksudnya dalam artian itu yang karena mungkin asik ya, jadi karena itu jadi susah apa terminasinya ada saling perpisahan gitu. Cuman ya mau nggak mau kita harus terminasi gitu. Jadi dari tahapan pertolongan pekerjaan sosial yang kita lakukan ini itu semuanya dilakukan benar-benar secara dinamis, teman-teman, dinamis, cepat dan tanggap gitu, nggak dalam satu waktu gitu ya, pindah ke satu titik yang lain, nah kayak gitu. Jadi benar-benar kita dituntut harus fleksibel dan mobilitasnya tinggi waktu itu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini mulai some documentations ya. Jadi trauma healing team di Bali gitu kan, kita lakukannya waktu itu. Jadi ini ada sedikit kabar foto-foto dari anak-anak ya. Jadi memang kita fokusnya ke anak-anak karena selain kita melihat waktu itu sudah orang-orang dewasa kan basic needs, terus rasa amannya juga udah udah terpenuhi gitu kan. Dan juga karena relawan trauma healing Universitas Jember kita tidak ada psikolog waktu itu karena memang di UNED Universitas Jember nggak ada psikolog ya teman-teman ya. Dan waktu itu memang benar-benar darurat, emergency gitu. Jadi kita nggak ada waktu untuk memanggil psikolog sebagai bagian dari tim kita waktu itu. Jadi kita merencanakan untuk ke Gunung Agung ini nggak lama teman-teman. Jadi cuman waktu kalau nggak salah seingat saya tuh sekitar 2 hari 2 malam lah. Itu kita merencanakan semua secara detail itu langsung gitu cek kita hubungin yang memang benar-benar ada di sekitar Universitas Jember waktu itu gitu yang bisa gitu kan. Jadi langsung waktu itu kita bisa dan kita akhirnya targetnya adalah anak-anak gitu karena kita kalau anak-anak itu kan ya seperti kita tahu ya traumanya itu kan
kita nggak bisa menyamaratakan, ada yang mungkin nggak trauma atau mungkin ada yang traumanya ringan, sedang, dan tinggi. Tapi waktu itu dari sekian titik yang total kita kunjungi ya, sebagai tim itu nggak ada anak-anak yang menunjukkan indikasi sebagai individu yang mengalami trauma berat waktu itu. Itu yang kita patut bersyukur ya teman-teman ya. Maksudnya kok pas sih kebetulan banget gitu kan. Mungkin atau mungkin tim trauma healing belum melakukan mungkin atau mungkin juga karena kita belum kurang terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi mungkin kurang terlalu lama waktunya gitu kan karena dikejar juga. Nah, tapi memang tapi kita kan sebagai ini relawan itu melihat dari apa yang kita observasi panca indera kita. Jadi kita lihat nggak ada yang sampai kejang-kejang, nggak ada yang sampai anak-anak itu nangis terus takut sampai kejang-kejang, itu nggak ada teman-teman. Jadi mereka semua welcome gitu kan ketika kita datang, apalagi pas tahu kalau memang kita mau bermain gitu ya, dan kita nggak memaksakan, itu adalah hal yang penting teman-teman sebagai relawan PFA ataupun relawan trauma healing gitu ya. Jadi kita nggak boleh memaksa anak-anak untuk ikut di dalam bagian tim kita gitu ya. Jadi waktu itu kita melakukan woro-woro aja pengumuman bahwasanya kita di sini ingin bermain gitu ya. Nah, itu penting juga. Jadi jangan memposisikan kita sebagai relawan yang ingin membantu mereka. Itu penting. Jadi ya udah, anggap natural kita adalah sebagai kakak gitu kan ya, sebagai kakak atau yang waktu itu datang menemani mereka gitu ya. Jadi kayak gitu, ngajak main mereka kayak gitulah. Jadi waktu itu ya itu, jadi anak-anak nggak ada yang menunjukkan indikasi adanya trauma berat. Nah, Pak, ya memang ada sih dua anak di setiap titik itu yang mungkin malu-malu ya. Malu-malu itu wajar, teman-teman. Karena kita kan orang asing ya, teman-teman ya. Kita orang asing, baru datang pertama kali gitu kan. Udah ngajak main gitu kan. Nah, ini seni. Ini juga penting teman-teman untuk mahasiswa khususnya ilmu kesejahteraan sosial. Seni tiap orang untuk ini berbeda-beda teman-teman. Jadi waktu itu saya pribadi ataupun Miss Nia ataupun Avi ataupun waktu itu Mbak Nisa, ada Erlina dan sebagainya. Kita tim banyak itu memiliki seni sendiri-sendiri teman-teman. Jadi ada kita nggak terpacu pada satu paku. Misalnya waktu itu kita melakukan satu cara aja ya teman-teman ya gitu ya, kita membriefing ke tim gitu kan, nanti semuanya harus seperti ini, itu enggak. Jadi kita lakukan kembalikan ke masing-masing relawan gitu, ada seninya teman-teman. Jadi gimana biar anak-anak ini nggak mengalami takut ketika kita dekati gitu kan, terus bagaimana anak-anak ini merasa tidak asing gitu kan dengan kehadiran kita, tidak merasa terancam dengan kehadiran kita. Itu tuh ada seninya masing-masing teman-teman. Nah, itu bisa kalian pelajari secara praktis. Secara praktek itu adalah ketika nanti kalian melakukan praktikum ataupun bisa kalian latih dari sejak sekarang gitu ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan anak-anak ataupun orang, itu tuh kalian latih secara perlahan. Nanti ketika praktikum kalian lebih berguna lagi gitu kan seninya kalian gitu ya. Memang nggak bisa menyalahkan anak-anak waktu itu ya di korban bencana kalau misalnya mereka itu masih malu-malu atau takut gitu kan. Tapi kita biarkan waktu itu teman-teman. Jadi kita nggak maksa, yuk kita waktu itu mainnya sama mereka yang benar-benar mau waktu itu teman-teman. Jadi dan itu memancing ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada hal yang unik juga. Jadi ketika kita senang-senang waktu itu, nah anak-anak yang sembunyi, yang awalnya sembunyi, awalnya malu-malu, ini nih mereka mulai mendekat teman-teman. Tanpa kita aru-aru ya, tanpa kita aru-aru itu apa teman-teman? Tanpa kita woro-woro untuk ayo sini gitu, ayo ke sini adik-adik gitu ya. Itu enggak, mereka mendekat secara alami. Karena mungkin ya itu tadi ya, jadi mereka mungkin merasa bahwasanya oh teman-temannya nggak apa-apa tuh, nggak merasa terancam teman-temannya, atau wah kok asik ya gitu ya. Jadi mungkin mereka mendekat pada akhirnya. Nah, itu penting juga seni untuk kalian mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial untuk bagaimana menjadi relawan PFA seperti itu. Selanjutnya mungkin next.
Jadi di sini tim kita, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi kita nggak berangkat cuman sendiri dari relawan PFA, dari kesejahteraan sosial aja gitu ya, enggak teman-teman. Jadi kita ada kolaborasi tim gitu. Jadi ada relawan kebencanaan gitu kan dari UKM kebencanaan waktu itu Tagana ya kita tahu. Terus ada kita sebagai volunteer atau relawan dari kesejahteraan sosial, mahasiswa kesejahteraan sosial itu ada 7 orang teman-teman. Jadi dari angkatan waktu itu angkatan 2013, 14, 16 ya dari 2013, 14, 16 teman-teman. Terus ada juga dokter dan farmasi. Jadi waktu itu kita juga bawa obat teman-teman. Jadi ada tenaga farmasi, mahasiswa farmasi yang juga membantu dokter gitu. Dan juga ada lecturers ini dosen, yaitu tadi dosen yang saya sebutkan sebagai penanggung jawab masing-masing aspek volunteer seperti itu. Nah, itu selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa kesejahteraan sosial kenal ya, ini siapa ya di foto ya teman-teman. Ini Afi ya, Afi 2016 gitu kan. Jadi kebetulan dia memang sama kayak seangkatan sama Misnia, waktu itu juga ikut. Afi ini termasuk kalau saya lihat itu ya juga ini ya, apa namanya, representatif banget gitu sama anak-anak gitu. Jadi ekspresif dia paling disukain sama anak gitu ya. Mungkin saya juga nggak paham kenapa gitu ya daya tariknya dia Wisnia, terus kita semua sebenarnya. Cuman mungkin paling ini memang Afi sih menurut saya gitu. Nah, di foto ini ada hal yang unik teman-teman gitu. Jadi ini nih waktu itu kita bermain telling story. Jadi telling story ini tuh dilakukan di Gor Swecapura waktu itu menggunakan metode terapi psikis untuk anak-anak dalam bentuk permainan buang kenangan buruk. Nah, menjadi pointer karena terdapat anak yang menggambar gunung dan berani untuk bercerita apa maksud dari gambarnya itu kayak gitu. Jadi terlihat ya memang saya juga waktu itu sama tim ya itu kaget ya anak sekecil ini gitu ya terus dan tanpa kita paksa teman-teman. Jadi waktu itu benar-benar natural. Makanya sampai kita pointer seperti ini gitu ya. Jadi dia itu dari sekian banyak anak yang berkumpul, kita kasih fasilitas kertas, terus untuk menggambar gitu ya. Nah, ada gambar unik dari adik ini gitu. Nah, dan kebetulan dia berani untuk mau berbicara. Ya mungkin agak tersendat-sendat memang ya teman-teman ya. Karena kan memang ini ya pertama kali mungkin atau gimana saya juga nggak paham ke anak itu gitu ya. Jadi tapi usaha keras mereka terlihat banget teman-teman. Jadi untuk menjelaskan, kita juga terenyuh waktu itu karena gambarnya itu mungkin nggak bisa ini ya, nggak terlalu jelas ya teman-teman ya. Jadi gambarnya itu gunung dan dia jelaskan bahwasanya ini adalah Gunung Agung dan itu ada di bawah rumahnya, rumahnya ada di bawah Gunung Agung waktu itu. Jadi dia merasa takut ya teman-teman waktu malam itu suara gemuruh gitu kan, dia cerita kayak gitu, jadi ada suara gemuruh gitu kan yang bikin dia itu juga sama orang tuanya tuh kaget dan ketakutan waktu itu dan ternyata dan itu ketika besok paginya itu tuh rumahnya yang di halaman depannya dia itu sudah hancur teman-teman. Jadi termasuk halaman rumahnya, tumbuh-tumbuhan itu tuh semuanya dia kaget gitu kan. Dia juga shock gitu, kata dia bilang gitu. Jadi bagi dia itu adalah pengalaman yang cukup menakutkan. Nah, pointernya adalah kita motivasi dari gambar ini kita suruh untuk remas-remas teman-teman. Jadi dari permainan uang kenangan buruk ini itu adalah kita motivasi untuk oke, apa yang kalian gambar itu sekarang kalian remas-remas gitu. Jadi gambarnya itu diremas-remas teman-teman. Baru ketika kita memberitahu apa-apa gitu ya, lemparkan sejauh mungkin kertas yang kalian pegang yang tadi sudah remes-remes. Nah, itu tuh mereka lempar teman-teman. Jadi waktu itu memang ini ya agak seru juga gitu ya. Jadi mereka antusiasnya tinggi. Jadi mereka lempar, ada yang dilempar ke temennya, ada yang dilempar kemanapun gitu ya. Yang penting, nah itu adalah sebagai salah satu bentuk terapi untuk telling story tadi kayak gitu. Untuk mungkin selanjutnya teman-teman. Nah, ini juga foto. Jadi yang saya foto yang ambil di setiap slide ini foto yang poin ya teman-teman ya. Yang benar-benar waktu itu adalah hal yang unik dan kita
evaluasi juga waktu itu. Nah, ini juga di Gor Swecapura waktu itu. Ini ternyata kita kebetulan berpapasan dengan AHY, teman-teman. Jadi anaknya Agus Trimurti ya, Yudhoyono, Agus Harimurti ya, yaitu anaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu mereka ke sana gitu ya, ke sana dengan banyak pengawalnya dia gitu kan, terus media gitu ya, waktu itu media, terus ada banyak kamera, bahkan ada drone, teman-teman. Ini ada drone di sini. Nah, itu tuh ya sedikit banyak akhirnya kita tahu juga, teman-teman. Jadi tim relawan tahu bagaimana sih behind the scene gitu ya, ketika ada sosok atau tokoh yang datang ke lokasi korban bencana, itu behind the scene-nya kita tahu waktu itu. Jadi behind the scene-nya ya seperti yang kita tahu ya, maksudnya awalnya adalah media atau staffnya si AHY ini untuk datang memberitahu bahwasanya akan ada AHY yang datang gitu kan. Nah, ketika AHY datang ini ada beberapa anak ini, teman-teman, terlihat. Ini yang cowok-cowok ya, teman-teman ya. Jadi kita kaget waktu itu, berbondong-bondong. Nah, anak-anak yang tadi kita sudah bentuk formasi lingkaran, udah benar-benar bagus, itu buyar, teman-teman. Jadi buyar itu wis berhamburan gitu ya. Jadi nggak karu-karuan gitu kan. Nah, yang banyak yang anak-anak cewek ini lari ke kita, teman-teman. Jadi sembunyi di belakang kita gitu kan, ngajak minggir kita, ngajak ayo kak jangan di sini kak. Nah, itu tuh anak yang cewek-cewek kayak gitu. Jadi karena memang merasa mereka nggak apa ya, kelihatan banget gitu rasa takutnya ketika ada orang-orang banyak, segini banyaknya ya, termasuk media itu datang tuh mereka takut, teman-teman. Nah, terus tapi ada juga anak-anak yang cowok ini memang karena antusias, mungkin karena ingin masuk TV ya waktu itu ya. Jadi memang mereka halo-halo gitu. Hey, masuk TV. Nah, itu tuh mereka juga, karena ada drone juga, mereka ngejar drone-nya kemana-mana, teman-teman. Jadi drone-nya itu kan terbang tuh ya. Nah, itu mereka itu antusiasnya di situ juga kalau untuk yang beberapa inilah anak cowoknya gitu. Nah, jadi yang di tim trauma healing ini apa ya, menenangkan, bahasanya seperti itu. Saya tuh agak susah membahasakan gitu ya. Saya orang Jawa gitu kan, jadi agak ngomongnya biar bahasa Indonesia tuh saya ini. Jadi menenangkan, kita tim trauma healing itu menenangkan anak-anak yang ketakutan, teman-teman. Jadi yang mau minggir, nah itu kita main sama mereka. Jadi kita terbagi waktu itu fokusnya. Yang mereka media AHY yang mereka ke sana, terus yang kita yang trauma healing juga tetap melakukan apa yang trauma healing kita gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini ada tim trauma, ini dari relawan kebencanaan juga. Jadi kita biar lebih efektif dan efisien gitu kan, itu menyentuhnya ke kelompok, teman-teman. Jadi ke anak-anak yang berkelompok gitu kan. Jadi kita sentuh mereka karena kan mungkin mereka berkelompok ada alasannya, mungkin karena temen gitu kan, atau mungkin karena merasa seperjuangan atau deket rumahnya sama deket gitu kan. Jadi kita lebih memudahkan relawan untuk intake atau engagement ke anak-anak. Jadi kalau yang kelompok-kelompok gini, nah itu enak banget, teman-teman. Jadi kita, oh ya, kamu deketin yang sana, kamu deketin yang sini. Nah itu dibagi, teman-teman. Kalau ada yang malu-malu, sembunyi, itu mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi kita bisa lebih apa ya, kita tidak sentuh gitu, karena kan kalau untuk ranahnya konseling atau mungkin saya spesialis itu kan bukan ranah kita ya, teman-teman ya. Jadi penting banget untuk mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial ataupun pekerja sosial itu kita harus tahu batasan, teman-teman. Jadi kayak tadi kata Bu Vivi, mana yang itu memang batasan kita untuk kita sentuh, ya kita sentuh, teman-teman. Jadi kalau yang itu bukan ranah kita untuk kita tidak sentuh, ya nggak usah disentuh gitu. Jangan, paribasnya jangan sok gitu ya. Jadi kita nggak boleh sok gitu kan, merasa bisa gitu kan. Kayak saya pribadi misalnya, saya suka psikologi, tapi saya bukan mahasiswa psikologi dan saya nggak menempuh itu. Jadi bukan kewenangan saya untuk membuka layanan konseling pribadi ke mereka, itu enggak gitu ya, nggak boleh gitu. Next, selanjutnya panitia, next selanjutnya. Sudah selesai ternyata. Terima kasih. Nah, itu jadi mungkin kayak gitu ya. Jadi yang bisa saya jelaskan, teman-teman.
Jadi dari pemaparan, mungkin teman-teman bisa sekian dari saya dulu. Mungkin nanti kalau mau ada tanya-tanya atau mungkin ada yang penasaran, masih ingin lebih lanjut lagi, nanti bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Nanti ada saya juga, nanti ada Miss Nia juga di sini ya. Jadi mungkin bisa membantu juga gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Saudari Tria Agustin. Sangat sangat jelas sekali menurut saya bahwa memang waktu itu kita tidak hanya melakukan trauma healing tanpa membawa bekal apa-apa gitu ya. Kita memang di sebelumnya menyiapkan itu, kemudian kita kalau bahasa Peksosnya itu merancang gitu ya, merancang model intervensi yang akan kita lakukan kepada anak-anak korban bencana seperti ini. Memang kenapa kita pilih anak-anak, karena anak-anak sendiri ini satu hal yang membutuhkan more than basic need gitu. Meskipun orang dewasa juga gitu, tapi anak-anak ini menurut saya memiliki sebuah keharusan, kekhususan untuk ditangani, karena memang semua relawan tuh concern kepada psikologi anak ini sendiri, karena memang kebanyakan mereka concernnya kepada basic need, kemudian pemberian bantuan besar-besaran, bahkan yang mereka endingnya mereka tuh ketika ada orang datang fokus pikiran mereka ya hanya tentang pemberian bantuan gitu, tidak lebih dari itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai bencana, ada hal yang harus kita ciptakan, yaitu kita harus menciptakan penyintas-penyintas yang memang berfungsi secara sosial, sehingga mereka itu bisa memberikan dampak positif kepada penyintas-penyintas lain gitu. Menurut saya seperti itu. Kemudian terima kasih banyak Saudari Tria Agustin atas penyampaiannya. Waduh, Ibu yang udah kerja DDT ini ya. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi dan membuat mahasiswa kita tidak apatis kalau ada bencana-bencana. Kebetulan saat ini bencana lagi, alhamdulillah sedang tidak ada. Tapi bencana COVID ini sendiri memang menurut saya juga perlu ada tindakan dari kita sendiri, tapi mengingat juga COVID penanganannya juga harus khusus, maka kita tidak bisa serta-merta kemudian gerusa-gerusu langsung berangkat melakukan ini itu tanpa mengetahui bahaya itu. Kemudian setelah penyampaian mengenai trauma healing sudah disampaikan oleh Saudari Tria, maka ini saya akan pimpin diskusi. Diskusi ini terdapat 2 termin, 1 kali termin, terdapat 3 pertanyaan dan dijawab oleh pemateri. Penanya diperbolehkan untuk memberikan feedback 1 kali. Oke, sesi tanya jawab saya buka dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembawa acara tadi, bahwa jika ingin bertanya silahkan raise your hand dulu, kemudian moderator akan memberikan atau mengizinkan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon seperti itu. Silahkan teman-teman. Ataukah sudah terlalu jelas? Ini sudah dijelaskan di chat ya. Silahkan. Bagi teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya saya ingin berterima kasih dulu kepada Ibu dan kakak-kakak pemateri dan selaku panitia, sangat bermanfaat sekali materinya. Baik, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Endang Melina Swadi, biasa dipanggil Meli. Izin bertanya, untuk materi yang pertama, tadi kan sempat dijelaskan bahwa ketika bertemu dengan para penyintas, kita tidak diperbolehkan
untuk berbicara seperti saya paham dengan apa yang Ibu rasakan. Nah, seperti itu kan tidak boleh. Nah, mungkin ada tips-tips dari Ibu Materi, lantas apa ya? Karena kata-kata tersebut tuh saya kira sering kita ucapkan gitu kan. Biasanya kalau teman-teman saya sedang bercerita, sedang curhat, nah saya sering mengatakan seperti itu gitu. Mungkin ada tips agar apa ya, merespon curhatan para penyintas dengan baik dan benar, mungkin seperti itu. Kemudian untuk materi yang kedua, tadi kan juga sempat dijelaskan terkait terapi psikis untuk anak. Itu salah satunya adalah dance terapi. Nah, saya ingin bertanya, apakah dance terapi itu bisa diterapkan oleh orang-orang dewasa gitu, bukan dance yang apa ya, yang dance yang sebenarnya mungkin bisa berbentuk senam ringan untuk relaksasi atau peregangan. Nah, itu apakah bisa gitu. Kemudian nah ini untuk dance terapi sendiri nih, ini sempat terbersit ya di pikiran saya. Kalau misal ada pemikiran para penyintas nih, jika apa ya, mereka sedang dalam bencana gitu, tapi kok teman-teman relawan pada dance, pada seneng-seneng. Nah, saya takut mungkin barangkali ada pemikiran seperti itu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Endang Meli ya. Pertanyaan pertama yaitu ketika bertemu dengan para penyintas tidak boleh mengatakan bahwa saya mengetahui dan lain sebagainya. Kemudian sudah dijelaskan tadi. Nah, adakah trik atau tips konkret yang khusus yang lebih spesifik untuk bisa disampaikan agar kita itu tidak terlihat sok empati begitu ya. Kemudian pertanyaan itu untuk materi pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu dance therapy bisakah dilakukan oleh orang dewasa biasa, kemudian bentuknya seperti apa, ataukah senam relaksasi dan lain sebagainya, nanti disampaikan dijawab oleh pemateri kedua. Kemudian, dan ini yang penting menurut saya ya, ini mungkin bisa dijawab juga oleh kedua pemateri, oleh Ibu Vivi dan oleh Saudari Tria, bahwa apakah ketika kita melakukan intervensi atau memberikan penanganan kepada para penyintas ini, kemudian penanganannya terkesan seperti hahaha, kemudian hura-hura dan lain sebagainya, bentuknya seperti ngedance, kan mereka terlihat apakah mungkin ada beberapa orang yang memang merasa bahwa bagaimana sih mereka melakukan ini, kenapa sih mereka melakukan ini, mereka terlihat tidak memahami keadaan kita sedang bersedih, mereka hahaha seperti itu. Bagaimana cara menghindari hal itu? Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya rangkum dari Endang, Saudari Endang. Kemudian untuk pertanyaan pertama saya persilakan kepada Ibu Vivi Indayani untuk menyampaikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Melin ya, tadi panggilnya kayak Mbak Melin. Iya, siap Ibu Meli. Ya, sebenarnya begini Mbak, memang menjadi tricky ya, atau sensitif gitu ya, ketika kita pengennya berempati, tapi orang merasa bahwa kita menjadi sok tahu kondisi mereka gitu ya. Kalau kita mengatakan saya paham kok Bu kondisinya dengan sedang sedih, emang Anda mengalami permasalahan seperti yang saya rasakan, kan Anda nggak mengalami rumahnya roboh gitu, terkena tanah longsor umpama seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana cara kita meminimalis kita pengennya empati gitu ya, tetapi tetap bisa diterima dengan baik respon empati kita gitu. Sebenarnya Mbak, teknik konseling sederhana itu yang paling sulit adalah teknik mendengarkan. Jadi apa yang kita lakukan ketika ada orang curhat? Hanya mendengarkan, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, tetap mendengarkan. Pelajaran ketiga, tetap mendengarkan gitu. Terus Bu, kita dengerin aja orang curhat sampai habis betul. Dengan apa? Dengan respon kita mengangguk-anggukkan bahwa kita ini berempati. Ya, kontak mata kita jaga, jangan melotot ya, kontak matanya itu kita jaga. Tunjukkan ekspresi empati dan kemudian kita mengangguk-angguk. Gitu ya Bu.
Oh ya, begitu saja sebenarnya. Jadi itu sulit loh Mbak. Biasanya apalagi psikolog-psikolog muda, ngapunten ini ya, yang baru praktek, itu rasanya untuk menahan, menutup mulut gitu ya, hanya mendengarkan saja, itu rasanya sulit karena udah kepingin jawab gitu loh. Padahal kebutuhan dasar ketika orang curhat itu hanya didengarkan saja. Dia nggak butuh solusi kok, gitu ya. Tapi kan ada Bu yang orang tanya akhirnya butuh solusi ya. Kalau akhirnya dia bertanya dan membutuhkan solusi, boleh kita berikan asal tetap pada poin yang tadi ya, bahwa kita benar-benar tahu informasi tersebut akurat untuk disampaikan. Kan begitu. Kalau tidak akurat ya jangan disampaikan. Tapi balik lagi Mbak Melin, bahwa sebenarnya kebutuhan orang curhat ketika dia menjadi seorang penyintas bencana itu adalah ya didengarkan, ya sudah kita dengarkan saja semua sampai dia merasa lega, kita mengangguk-anggukkan kepala gitu ya. Begitu ya Bu, ini ya, itu aja ya, kita itu aja sampai dia betul-betul lega. Nah, baru kalau dia sudah lega, dia bertanya, baru kita jawab atau kita berikan informasi yang akurat. Nah, seperti itu ya Mbak ya. Nah, contoh, saya rata-rata klien saya atau pasien saya itu cuma pengen didengarkan Mbak. Kadang cuma sejam itu cuma dia curhat aja. Yang nangis, yang marah, itu cuma begitu saja. Cuma pengen didengarkan, kadang nggak butuh solusi. Setelah itu dia lega. Gitu. Karena sudah meluapkan semua emosi negatifnya dia, emosi-emosinya dia, gitu ya. Itu menjadi lebih lega. Menurut saya begitu Mbak Melin. Monggo nanti dicoba dipraktekkan ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Vivi Indayani. Bagaimana Saudari Meli? Ataukah ada feedback atau dirasa cukup? Cukup Kak, terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Ya, jadi sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Vivi tadi, bahwa yang paling penting pelajaran yang harus dilakukan ketika melakukan intervensi atau konseling adalah mendengarkan. Pelajaran yang kedua adalah mendengarkan, dan pelajaran yang ketiga adalah mendengarkan. Kemudian ditambah dengan body language, dengan mengangguk, kemudian kontak mata yang memang benar-benar mencerminkan kalau kita berempati. Kemudian jangan diberikan solusi kecuali mereka bertanya ingin solusi, dan jawablah ketika memang kamu mempunyai informasi yang memadai, seperti itu dari apa yang sudah saya rangkum. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang sudah saya jelaskan tadi, silakan Saudari Tria Gosin untuk menjawab. Baik, terima kasih Miss Nia. Di sini ada Sama-sama. Meli yang bertanya ya. Tadi sudah saya tulis juga pertanyaannya. Jadi terapi dance ini apakah boleh juga misalnya dilakukan ke orang dewasa gitu ya? Sebenarnya memang terapi psikis dalam bentuk play terapi, telling story, atau mungkin dance terapi itu sebenarnya, ataupun juga bimbingan konseling ataupun apapun itu dinamis ya Meli ya. Jadi bisa dilihat situasi kondisi aja Meli. Jadi kalau memang waktu itu karena trauma healing kita ke anak-anak dan itu korban bencana alam gitu ya, nggak mungkin kan kita harus melakukan konseling dalam artian dengan menghadirkan psikolog gitu kan, terus waktunya nggak cukup kalau harus satu-satu gitu ya, atau kelompok gitu kan, karena juga kita nggak ada psikolog juga waktu itu, jadi kita skip untuk yang terapi bimbingan konselingnya. Jadi waktu itu kita memilih play terapi karena kita ada mengacu pada panduan Triarkit ya, Meli ya. Jadi di kolom chat juga saya sudah menuliskan. Jadi teman-teman mahasiswa KS ataupun semuanya gitu ya yang ingin tahu apa sih bentuk-bentuk terapi yang kayak play terapi atau telling story yang kita trauma healing sebagai tim ini jadi sumber gitu ya, itu ada di Google, silakan cari sendiri, yaitu pelatihan Triar dari ILO. Jadi kita nggak ngada-ngada ya teman-teman ya, jadi kita
mengadakan misalnya kayak melakukan telling story, membuat kenangan buruk, menyusun puzzle kayak gitu. Itu waktu itu kita nggak ngada-ngada, oh ya udahlah, ayo kita tim besok kita pas menyusun puzzle ya gitu ya. Apa-apa itu enggak. Jadi kita berpedoman kepada triarkit gitu. Jadi dari ILO kita cari-cari di situ mana yang relevan digunakan di target kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya dance terapinya kita gunakan ke orang dewasa, Kak, dalam bentuk senam misalnya, ya nggak apa-apa. Jadi lakukan gitu. Jadi mungkin karena kan kita tahu ya orang-orang dewasa mungkin di korban bencana itu fokusnya cuma ini melindungi diri, kurang mungkin biar olahraga biar lebih fokus gitu kan. Jadi pakai dance terapi juga nggak apa-apa. Jadi kayak senam sedikit ringan-ringan gitu kan. Nah, itu silakan aja bebas. Atau mungkin anak-anaknya mau di dance terapi. Kalau memang waktunya mencukup ya. Karena waktu itu kita jadi tim trauma healing nggak cukup kalau harus dance terapi, kita bawa salon, bawa sound system gitu kan. Terus kita mau ngedance gitu kan. Terus Kak, terkesan hahihi dong gitu ya. Maksudnya tadi juga saya sempat dengar dari moderator juga, apa enggak orang-orang itu kesannya melihatnya cuman kita itu tim yang datang asal hahihi main sama anak-anak gitu ya. Ya memang kembali lagi teman-teman. Jadi niat kita di awal itu apa? Itu kan kita sudah tata niat kita yang baik. Kita juga tata persiapan kita gitu kan. Kita tata apa sedemikian rupa yang merapi gitu kan. Terus kita hanya buyar atau kita hanya tiba-tiba selesai gara-gara justifikasi orang gitu misalnya. Ya kan kalau kita ya logikanya lah gitu ya, kita menurutin justifikasi orang-orang gitu ya, nggak selesai teman-teman. Jadi kita yang penting kita sudah menata niat, mendesain secara baik gitu ya, rapi gitu kan, ada dan nanti ada laporannya, buktinya juga ada. Kalaupun mereka tanya buktinya ada kok teman-teman. Jadi kegiatan kita ada laporannya gitu kan, nggak sekedar hahihi. Memang untuk ukuran kesuksesan loh, Kak, ini kira-kira kita tahu nggak kalau misalnya anak-anak ini apakah sudah tidak mengalami trauma ataupun tidak? Ya memang kita nggak bisa ngukur teman-teman, karena kita kembali lagi kita nggak bisa tahu orang ini trauma, kan nggak semua orang sama rata teman-teman. Jadi yang waktu itu niatnya kita adalah kalau memang orang itu trauma adalah meringankan setidaknya. Kalau memang dia anak-anak itu tidak mengalami trauma, ya alhamdulillah kita cegah dengan cara kita alihkan perhatian mereka yang agar tidak sedih berlarut-larut seperti itu. Jadi kita ajak main, kita ada tujuannya, semuanya kita terdokumentasi lengkap gitu. Jadi kalau misalnya ada orang atau pihak yang bilang, itu tim trauma healing Universitas Jember cuman ngadain gitu aja, ini doang gitu kan. Ya monggo silahkan datang ke kami gitu, kita jelaskan apa yang kita sudah lakukan gitu kan, apa buktinya kayak gitu, seperti itu penting juga gitu ya. Ya Meli ya, sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali ke moderator mungkin. Ya, oke, terima kasih Mbak Tria. Jadi memang kembali lagi dance terapi tadi sudah diberikan referensinya, silakan dipelajari, silakan nanti mungkin jika berkesempatan mungkin bisa diterapkan. Jadi memang untuk melakukan sebuah intervensi atau sebuah tindakan itu kita harus benar-benar mempersiapkan semaksimal mungkin teori-teori pendukungnya agar kita bertindak tidak di luar rel gitu ya, tidak di luar rel. Dan kemudian ketika terdapat pertanyaan tadi, apakah kemudian orang lain di sana ketika mereka merasa bersedih kok mereka datang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkesan menari dan seperti itu, seperti yang ditanyakan oleh Meli gitu, menurut saya itu tergantung bagaimana cara kita intake kepada mereka. Jadi pemikiran-pemikiran tersebut tidak akan terjadi ketika proses intake kita selesai gitu. Intake itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan intervensi, sehingga tidak ada kemudian perasaan-perasaan seperti itu kepada dari penyintas lain seperti itu. Sudah 3 pertanyaan, namun saya akan tambah 1 pertanyaan lagi untuk termin pertama. Silakan apabila mungkin di sebelumnya dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Saudari Tria Agustin, ada feedback untuk Meli?
Cukup Kak, sangat menjawab sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian silakan saya buka kembali satu pertanyaan terakhir di termin pertama. Silakan. Silakan mungkin yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Karena ini kita masih punya satu termin lagi. Jangan sampai ini disia-siakan ya. Kita ada sampai jam 15.35. Masih ada 30 menit lagi untuk kita berdiskusi supaya kita semua lebih paham akan apa itu trauma healing dan bagaimana peran kita, peran profesi kita dalam melakukan trauma healing ini. Tentunya tidak melenceng dan tidak jauh dari kaidah-kaidah psikologi dan kita tidak melampaui batas. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Silahkan. Silahkan teman-teman. Ini ada 53 partisipan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Bagaimana panitia? Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, apakah kita tutup? Panitia? Halo? Panitia? Mungkin dari pembawa acara? Iya, Mbak. Ada yang bertanya kembali? Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dicukupkan. Oke, siap. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita hari ini, saya ucapkan kembali terima kasih untuk para pemateri. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit ringkasan dari pertemuan kita hari ini, dari webinar kita hari ini, yaitu yang pertama kita dari Ibu dari segi psikologisnya dari Ibu Vivi Indayanti, yaitu yang kita bahas hari ini adalah PFA, psikologi first aid, di mana psikologi first aid ini dapat digunakan ketika kita mengalami situasi-situasi traumatik, khususnya yang dapat dikhususkan juga karena kita hari ini sedang mengambil tanah kebencanaan. Psikologi first aid adalah salah satu jenis atau metode psikologi yang cocok digunakan untuk menangani korban bencana. Psikologi first aid sendiri sangat banyak manfaatnya dan tujuannya pun tentu jelas untuk mengurangi trauma psikologi, bukan serta-merta menghilangkan gitu ya, karena proses menghilangkan itu membutuhkan proses yang sangat panjang gitu. Jadi sedikit mengurangi rasa traumatik dan tidak semua penyintas itu mengalami trauma, sehingga kita tidak bisa memukul rata itu, dan coping dari trauma sendiri itu berbeda-beda setiap orangnya. Kemudian PFA sendiri, siapa yang bisa melakukan? Tentunya kita sebagai salah satu pekerja sosial kita dapat melakukan itu tentunya dalam taraf masalah psikologis yang ringan hingga sedang. Untuk selanjutnya ketika kita melakukan asesmen dan menemukan orang-orang dengan gangguan sedang ke berat atau kronis, kita bisa melakukan rekomendasi dan merujuknya kepada psikolog, psikiatri atau perawat jiwa gitu ya. Kemudian
dari PFS sendiri itu apa aja kerangka kerja. Yang pertama adalah safety. Yang harus kita lakukan adalah make sure bahwa mereka memang benar-benar sudah aman dan memberikan rasa aman gitu. Kemudian itu basic need-nya mereka juga harus sudah terpenuhi. Kemudian baru kita lari ke function. Function sendiri ini lebih ke keberfungsian para penyintas, khususnya kalau kita di ilmu kesejahteraan sosial itu masuk kepada ilmu masuk kepada keberfungsian sosial dari penyintas itu sendiri. Kemudian action ini adalah memfasilitasi penyintas-penyintas yang memang sudah mampu untuk berpartisipasi dalam melakukan seperti supporting kepada penyintas-penyintas lain seperti itu. Kemudian untuk trauma healing sendiri sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Tria atau Saudari Tria bahwa memang trauma healing ini sebuah proses sebuah proses meringankan trauma gitu ya, yang bisa kita lakukan juga sebagai seorang pekerja sosial. Yang pertama yang dilakukan dalam trauma healing bisa melalui pemberian obat, kemudian terapi psikis untuk orang dewasa, bantuan dana dan kebutuhan, dan kita di situ bisa ngambil psikis untuk anak-anak, kita bisa menggunakan peer terapi, kemudian telling story, kemudian dance terapi. Dan yang terakhir adalah tahapan pertolongan pekerja sosial. Ini sangat penting banget untuk kita ya. Tahapan-tahapannya yang pertama tentu persiapan, kita harus mempersiapkan segala kebutuhan dan segala rancangan intervensi dengan matang, kemudian kita melakukan asesmen di sana. Tentunya sebelum melakukan persiapan atau menyiapkan segala kebutuhan, kita juga perlu melakukan asesmen awal gitu. Sebelum kita benar-benar melakukan asesmen untuk terjun langsung. Kemudian setelah kita melakukan asesmen, kita melakukan intervensi dengan melakukan kita bisa dengan dance terapi, telling story dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Tria. Kemudian monef dan dokumentasi, jadi setiap kegiatan diusahakan ada monitoring dan evaluasi serta dokumentasi yang jelas, kemudian ada terminasi. Hal ini sangat penting, terminasi ya, karena memang kita sebagai pekerja sosial harus benar-benar make sure bahwa mereka sudah benar-benar mendapatkan goals dari intervensi kita, sehingga kita bisa melakukan terminasi seperti itu. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada kedua pemateri kita, yaitu Ibu Tria Agustin, Saudari Tria Agustin, kemudian Ibu Vivia Indayani. Banyak-banyak terima kasih atas sharing ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian saya juga berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Ya, terima kasih moderator. Demikian tadi teman-teman acara workshop pekerja sosial dengan tema trauma healing. Metode trauma healing dengan fokus pencanaan yang telah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri, Ibu Vivi Indrayanti dan Ibu Tria Agustin yang telah membagikan pengalaman serta ilmunya yang sangat berharga pada kami semua. Juga pada moderator, Mbak Miss Nia Septa yang telah memandu diskusi hingga dapat berjalan dengan lancar. Serta juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jelit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih semuanya.